Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan. Di video ini adalah video part ke 211 ya. Di part ke 211 bertepatan dengan bab ke 998. Kenokan merasa semakin lama semakin gatal, hati pun menjadi semakin kesal. Tapi malam ini dia tidak ada cara lain lagi. Kalaupun pergi ke rumah sakit, dia tidak punya uang. Harus menunggu sampai besok saat mesin kopinya terjual baru bisa pergi. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa bangkit berdiri lalu pergi ke kamarnya di lantai 2 bersama Xiao Changgan. Saat masuk kamar lantai di 2 itu sangat amat besar. Kamar utama sangat amat mewah itu. Xiao Changgan merasa tidak sabar lalu berkata, "Istriku, aku malam ini ingin bercinta denganmu." Qian pun terkejut mendengar itu sambil melawan sambil berkata, "Jangan hari ini, aku lelah, mau tidur lebih cepat." Changgan memohon, "Jangan seperti itu istriku." Qian merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin ingin melakukannya? Dia pun berkata, "Aku sudah bilang tidak. Hari ini kita tidur dengan selimut terpisah." Walaupun Secanggan sangat terpuruk, tapi istrinya seperti itu, dia pun tidak memaksa. Hanya bisa mengiyakan dengan tidak berdaya. Mereka berdua berbaring di kasur. Secanggan masih mencoba untuk membujuk Qian, tapi Qian sangat tegar. Dengan tidak berdaya, Secanggan pun tertidur lelap. Tapi Qian yang berbaring di sampingnya tidak bisa tidur walaupun sudah mencoba. Rasanya gatal yang dia rasakan membuat dia merasa sangat tidak nyaman. Hatinya juga semakin lama menjadi semakin gelisah. Merasa dirinya sepertinya benar-benar tertular penyakit. Dia sambil memikirkan soal besok periksa ke rumah sakit sambil mencemaskan apakah suaminya tertular juga atau tidak karena dirinya. Chen terus memikirkan. Dia ingin menyiapkan kebun sayuran agar istrinya bisa memetik sayur. Securan masih terus menantikan untuk pergi memetik sayur besok sampai dia tertidur. Dia tadinya berpikir istrinya akan membawa dia ke kebun sayur dan buah-buahan di pinggir kota. Tapi bermimpi pun tidak bisa bahwa suaminya Chen yang sangat amat mencintai istrinya sudah menyiapkan di tengah malam ini kebun sayuran sendiri di taman vilanya. Jam 12 malam, Wang Jenggang mengirimkan pesan WeChat kepadanya memberitahukan dia bahwa dirinya akan membawa orang pergi ke vilanya. Dan Yichen yang sedang berbaring melihat Securan sudah tertidur lelap dengan napas yang sudah melemas. Tidurnya terlihat sangat lelap. Tapi untuk memastikan dia tidak terbangun, Yichen dengan tenang mengumpulkan sedikit aura di ujung jarinya lalu menyentuh keningnya. Dengan begitu menjamin istrinya akan tertidur sampai besok pagi. Dan pula dia ingin memberikan sebuah kejutan untuk istrinya kalau dia saat tertidur tiba-tiba mendengar suara terbangun dan melihat keluar jendela, kejutannya akan gagal. Kemudian Yichen turun dari kasur dan pergi ke tamannya. Beberapa menit kemudian Wang Jenggang datang dengan beberapa truk kecil ke pintu gerbang vilanya. Mobil truk itu penuh dengan berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan.
Masing-masing terlihat sangat banyak buah, terlihat sangat sehat. Saat Wang Jenggang melihat Yi Chen, dia berkata dengan sopan, "Master Yi, saya sudah mengumpulkan sayur dan buah-buahan terbaik yang bisa kita temukan di Jinling. Setiap tanaman ini kita pilih yang terbaik dengan teliti dari berbagai rumah kaca. Saya jamin kepada Anda tidak akan ada kebun sayur seperti ini di Jinling, bahkan di seluruh dunia." Yi Chen menganggukkan kepalanya dengan senang lalu tersenyum sambil berkata, "Kamu sudah bekerja keras, aku akan mengingat ini." Wang Jenggang mendengar itu pun langsung berkata dengan semangat, "Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bisa melayani Master Yi." Setelah mengatakan itu, Wang Jenggang bergegas berkata, "Master Yi, tanaman yang saya kumpulkan ini ada di sekitar 200 jenis. Mungkin akan memakan waktu lama sampai semuanya selesai ditanam dan disiram. Bagaimana kalau langsung meminta mereka untuk langsung mempersiapkannya? Saya perkirakan paling cepat sampai sekitar jam 5 atau jam 6. Richard menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu cepat minta mereka segera mempersiapkannya." Wang Jenggang langsung melambaikan tangannya kepada bawahannya dan berkata, "Beritahu mereka untuk mempersiapkannya dengan cepat. Juga harus teliti, pastikan tanaman tidak rusak. Terlebih buah-buahannya, tidak boleh ada yang terjatuh. Kalau selesai dengan baik, aku akan memberikan hadiah besar. Masing-masing dari mereka mendapat 10.000 yuan. Kalau tidak baik dan membuat Master Yi tidak senang, jangan salahkan jika aku tidak segan-segan." Asistennya langsung menganggukkan kepalanya, kemudian berkata kepada bawahannya, "Semuanya harus siapkan dengan baik. Presiden Wang sudah bilang kalau kalian menyelesaikan semua ini tepat waktu dan dengan hasil yang baik, kalian masing-masing akan mendapatkan 10.000 yuan." Seketika saat mengatakan itu, para pekerja itu pun langsung bersemangat. Mereka biasanya 1 bulan saja tidak bisa mendapatkan 10.000 yuan. Bekerja mati-matian juga hanya akan menghasilkan mereka 5.000 yuan. Tapi sekarang hanya perlu bekerja dengan baik untuk semalam. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan gaji 2 bulan. Bagi mereka ini seperti tertimpa duren. Jadi kelompok pekerja itu pun langsung sangat bersemangat dalam mengerjakannya. Yi Chen tidak bisa tidur, dia mengawasi langsung para pekerja dengan hati-hati menanam berbagai jenis tanaman di tamannya. Taman di Villa Thomson kelas atas sangat besar, dibagi menjadi taman depan dan taman belakang. Luas tanahnya setidaknya 4 sampai 5 hektar. Wow, Yi Chen membiarkan mereka membangun tembok memisahkan sekitar 1 hektar ruang, lalu menanam berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan di sana. Kalau istrinya Securan benar-benar menyukainya, dia bisa meminta orang untuk menutup tanaman ini dari cahaya matahari lalu memasang alat untuk mengatur temperatur dan tingkat kelembapannya. Dengan begitu, bahkan saat musim dingin turun salju, sayuran dan buah-buahan di dalam masih tetap segar. Nantinya Securan bisa setiap hari memetik sayur, tidak tahu akan seberapa senang dia. Walaupun menghabiskan tenaga, tapi bisa membuat istrinya bahagia itu lebih baik dari apapun. Walaupun Secangkun dan Malan tidak tidur bersama lagi, tapi saat mendengar suara, mereka berdua pun langsung berlari ke balkon. Di saat yang sama melihat ke bawah dari kamar mereka masing-masing, mereka melihat pemandangan yang spektakuler. Secangkun tidak tahu apa yang Yi Chen sedang lakukan. Dia bergegas lari, menghampirinya dan bertanya, "Yi Chen, kamu sedang apa? Kenapa begitu banyak tanaman sayuran dan buah-buahan? Kamu ingin memetik sayur di rumah?" Yi Chen menganggukkan kepalanya lalu tersenyum sambil berkata, "Benar, aku dengar Curan sangat suka memetik sayur, jadi aku ingin membuat taman ini menjadi kebun. Nantinya Curan setiap hari bisa memetik sayur di sini." Cecangkun mengacungkan jempolnya. "Aku sebagai ayahnya saja sudah lupa soal hobi memetik sayur Curan.
tidak mengira kamu bisa tahu. Setelah mengatakan itu, dia menghela napas. Kelihatannya Curan sangat beruntung menikah denganmu. Lelaki sewajarnya tidak mungkin akan sebaik ini kepada istrinya. Saat ini terdengar cibir Malan di balkon lantai 3. Secangkun, semua pria lebih baik darimu. Semua pria lebih mencintai istrinya dibandingkan dirimu. Hanya kamu pria brengsek yang sudah membuatku menderita, lalu meninggalkannya dan bercerai dengannya. Secangkun menoleh melihat ke atas dengan ekspresi suram dan berkata, Malan, jangan banyak omong kosong. Kamu sendiri bagaimana? Kalau rumah ini bukan milik Yichen, aku sudah sedari lama mengusirmu. Kalau tidak bercerai denganmu, nyawaku bisa melayang. Malan mengomel, omong kosong apa? Aku beritahu kamu, Secangkun, selama aku masih hidup, kamu jangan berpikir bisa bercerai denganku. Setelah mengatakan itu, Malan mendengus dingin dan kembali ke kamarnya. Ekspresi Secangkun tidak enak dilihat, tapi dia tidak menyeringai lagi, hanya berkata kepada Yichen dengan pahit, lihat tidak, itu adalah wanita jahat. Yichen hanya tersenyum. Aku lebih tahu dibandingkan denganmu apakah dia jahat atau tidak. Tapi tentu saja dia tidak mengucapkan kata-kata itu. Jadi dia bertanya kepada Secangkun, apakah kamu bertemu dengan Bibi Han beberapa hari ini? Secangkun langsung melambaikan tangannya dengan terkejut. Kecilkan suaramu. Kalau wanita jahat itu mendengarnya dan tahu Bibi Han sudah kembali, nanti bagaimana? Yichen hanya tersenyum. Kelihatannya ayah mertuanya Secangkun sekarang khawatir Malan akan tahu soal kepulangan Bibi Han. Tapi hal seperti ini hanya bisa disembunyikan untuk sesaat, tidak bisa selamanya. Seberapa lama dia bisa menutupinya tergantung dari keberuntungan ayah mertua ini. Nyonya besar Xiao yang berada di rumah sebelah mendengar suara dari luar pun turun dari kasurnya dan pergi ke balkon. Dia melihat dan mendapati lampu di rumah Yichen menyala terang. Ternyata banyak pekerja yang sedang menanam tanaman untuk mereka. Ada apa ini? Bukankah harus menggali tanah lebih dulu untuk menanam tumbuhan? Apa yang dia lakukan? Yichen ini sama dengan memindahkan seluruh kebun sayur ke tamannya. Sayang sekali, villa sebagus ini dibuat menjadi kebun sayur dan buah-buahan. Sungguh disayangkan. Kalau dirinya sendiri, dia pasti akan menanam bunga yang mahal baru menunjukkan gaya dari villa ini. Tapi dilihat-lihat kualitas dari tanaman sayuran dan buah-buahan itu sangat bagus. Seharusnya sayur dan buah organik yang mahal. Memikirkan itu, Nyonya besar Xiao berencana untuk meminta Qian Hoqian pergi mencuri sayur besok. Qian Hoqian sekarang masih terbaring di kasur, tidak bisa tidur. Rasa gatalnya sangat tidak enak, membuat dia tidak tahan lagi. Saking tidak tahannya lagi, dia sampai mandi. Tapi kali ini Qian Hoqian mendapati dengan terkejut muncul bentol merah di tubuhnya, terlihat sangat menakutkan. Hatinya merasa sangat panik. Dia hanya ingin cepat-cepat pagi dan secepat mungkin pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Bagi Qian Hoqian, malam ini sangat menyiksanya. Awal setengah malam ini dia hanya bolak-balik di kasur, sampai ke setengah selanjutnya dia sama sekali tidak bisa berbaring lagi. Dia juga tidak mengerti kenapa penyakit seperti ini bisa datang begitu saja dan sangat cepat. Setelah melakukan pencarian melalui ponselnya, dia mendapati ada beberapa orang berkata setelah tertular penyakit menular harus menjaga makanan, terutama tidak boleh makan seafood dan makanan pedas. Melihat ini, dia pun menyesali kerakusan perutnya. Tadi malam dia makan hotpot seafood dan yang dia pesan kuah rasa mala. Saat ini kedua makanan itu adalah makanan yang tidak ingin dimakan lagi. Karena Qian Hoqian khawatir akan terlambat dan tidak bisa membawa keluar mesin kopinya ke depan. Jadi sekitar jam 5 subuh dia sudah diam-diam turun
dari kasur, menyelinap ke dapur, lalu membawa mesin kopi itu keluar. Saat melewati rumah Yichen, kebun sayur yang Yichen siapkan untuk istrinya sudah mau selesai. Sepanjang pagar taman itu, Ken Hokian dengan terkejut mendapati ada kebun sayur di rumah Yichen. Dalam semalam, dia sangat terkejut, tapi dia tidak mempedulikan semua itu karena perhatiannya sekarang tidak tertuju kepada orang lain. Dia menunggu di gerbang Villa Thomson kelas atas selama 1 jam lebih. Akhirnya pembeli mesin kopi itu pun datang. Ken Hokian menyerahkan mesin kopi itu. Hal pertama yang dia lakukan setelah mendapatkan uangnya adalah langsung naik taksi dan bergegas pergi ke rumah sakit umum. Jam 7 pagi, Securan bangun dengan perlahan. Tidurnya kali ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sebelumnya. Sama sekali tidak bermimpi, tidak sekalipun terbangun, seperti tertidur sangat lelap sepanjang malam. Jadi dia merasa sangat energik. Setelah bangun, dia tidak melihat Yichen. Securan terkejut karena Yichen setiap hari bangun lebih pagi dibandingkan dia, karena tahu hari ini Yichen akan membawanya pergi memetik sayur. Perasaan hati Securan sangat baik dan sangat menanti-nantikan perjalanan ini. Setelah mandi, Securan mengenakan baju olahraga lalu turun ke bawah. Dia tadinya berpikir Yichen sedang sarapan. Setelah sarapan langsung pergi ke pinggir kota, tapi tidak mengira Yichen sedang menunggu dirinya di ruang tamu. Yichen melihat Securan turun pun langsung menyambutnya dan tersenyum sambil berkata, "Istriku, ayo kita memetik sayur." Securan bertanya dengan sangat terkejut, "Hah, kita akan langsung berangkat? Kan masih belum sarapan." Yichen tersenyum sambil berkata, "Untuk apa sarapan? Nanti pulang baru makan saja." Setelah mengatakan itu, dia menggandeng tangan Securan lalu menarik dia keluar. Saat tangan kecil Securan digandeng oleh Yichen, dia merasa jantungnya berdetak kencang. Sambil merasa malu, sambil terkejut, dia bertanya, "Yichen, kalau kita mengemudi pergi ke pinggir kota untuk memetik sayur, lalu kembali, bukankah akan memakan waktu lama? Lalu kita tidak makan, nanti sampai di sana lapar bagaimana?" Yichen tersenyum sambil berkata, "Kamu ikut aku dulu, nanti juga tahu. Aku sudah mengatur semuanya." Securan bertanya dengan penasaran, "Sebenarnya kamu sudah mengatur memetik sayuran di mana?" Yichen menarik Securan keluar tersenyum sambil berkata, "Ayo, kamu tutup mata dulu." Securan semakin terkejut. "Yichen, bukankah terlalu cepat kalau memintaku tutup mata sekarang?" Yichen berkata sambil tersenyum, "Apa yang terlalu cepat? Tidak terlalu cepat, nanti kamu juga tahu." Securan hanya tersenyum tidak berdaya, menutup matanya dan berkata dengan lembut, "Baiklah, karena kamu ingin membawa aku pergi memetik sayur, aku akan menurutimu." Yichen tersenyum sambil berkata, "Kamu tidak boleh mengintip ya." Securan berkata dengan serius, "Kamu tenang aja, aku tidak akan mengintip. Aku orang yang suka kejutan." "Bagus kalau begitu." Yichen menggandeng tangan kecil dan hangat milik Securan, menuntun dia keluar dengan hati-hati. Sesampainya di taman bagian barat dari saat ini, dia ditanam 1 hektar lebih berisi sayuran dan buah-buahan, dan tanaman sayuran dan buah-buahan ini dipilih secara teliti oleh Wang Jenggang. Tidak hanya buahnya terlihat sangat bagus, bahkan tidak ada satupun cacing. Warna buahnya terlihat sangat terang dan daunnya sangat hijau. Ditambah lagi dengan embun pagi hari, membuat pemandangannya terlihat semakin menakjubkan. Yichen menuntun Securan keluar sampai ke depan kebun sayur. Lalu dia tersenyum sambil berkata, "Istriku, kamu boleh buka mata." Securan bertanya dengan terkejut, "Bukankah harus naik mobil? Kenapa belum naik mobil sudah memintaku membuka mata?" "Ya," Yichen tersenyum sambil berkata, "aku memintamu buka mata. Buka saja." Securan tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu aku buka mata ya." Setelah mengatakan itu, dia pun membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya matahari dari timur menyinari matanya, membuat dia berkedip-kedip beberapa kali dan tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian
Penglihatannya pulih kembali. Saat ini dia baru sadar dengan terkejut. Di depan matanya ada kebun sayur yang sangat indah. Terkejut dengan berseru, kemudian dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Lalu dia melihat Yichen yang ada di sebelahnya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Ini aku tidak sedang mimpikan, Yichen. Kenapa jadi ada kebun sayur di rumah kita? Ya, Yichen menatap dia dengan manja, lalu tersenyum sambil berkata, "Istriku bodoh, tentu saja kamu bukan sedang bermimpi. Bukankah kamu suka memetik sayur? Nantinya kamu setiap hari bisa memetik sayur di sini. Aku meminta orang untuk mencarikan tanaman sayuran dan buah-buahan terbaik di Jinling. Nantinya aku akan mengurus kebun sayur ini. Aku menjamin sepanjang tahun melewat 4 musim akan terus berbuah untuk kamu petik dan coba." Cucuran pun merasa tersentuh sampai matanya memerah. Dia bermimpi saja tidak bisa suaminya sendiri memberikan kejutan sebesar seperti ini. Saat dia masih kecil, dia berharap bisa memetik sayur di tamannya sendiri. Bahkan kalau hanya tomat dan lada, dia juga merasa puas. Tapi Nyonya Besar Xiao tidak pernah memberikan kesempatan itu kepadanya. Tidak mengira suaminya dalam seketika memberikan dia kebun yang begitu besar dan indah. Terlebih lagi janji Yichen yang penuh kasih sayang membuat dia lebih tersentuh lagi. Walaupun Yichen sebelumnya sudah melakukan banyak hal untuknya, tapi tidak ada yang membuat dia tersentuh sampai seperti ini. Perasaan seperti ini seperti hanya menantikan suaminya untuk memberikan dia bunga. Tidak mengira suaminya akan memberikan dia lautan bunga. Seperti dalam sekejap dia mendapatkan dunia. Jangan melihat ini hanya sayuran dan buah-buahan. Tidak ada mawar yang romantis saat ini bagi Xiao Churan. Sayur dan buah-buahan lebih menyentuh hatinya dibandingkan dengan mawar paling indah di dunia. Bahkan saat ini dia merasa dirinya lebih bersemangat dibandingkan saat dulu pertama kali bertemu dengan Yichen di pernikahannya di Taman Hotel Buckingham Palace. Saat ini Yichen memberikan dia sebuah keranjang bambu yang indah kepada Securan, lalu tersenyum dan berkata, "Istriku, bukankah kamu mau memetik sayur? Kenapa hanya berdiam diri di sini? Semua sayuran dan buah-buahan di sini organik, tidak menggunakan pestisida. Jadi bisa memetik sayur dengan tenang." Securan hatinya merasa sangat tersentuh. Dia menatap Yichen, lalu secara tidak sadar langsung memeluk pinggangnya dan berkata dengan tersentuh, "Terima kasih suamiku, terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku. Kamu merasa sekarang diriku adalah orang yang paling beruntung di dunia." Yichen meraba pipinya lalu berkata dengan penuh rasa sayang, "Bodoh, kamu istriku kan? Untuk apa berterima kasih seperti ini? Asalkan kamu senang, aku juga ikut senang." Setelah mengatakan itu, mata Yichen yang dekat dengan mata Xiao Churan tiba-tiba merasakan sebuah gejolak. Jadi kepalanya pun merasa panas dan langsung menundukkannya, kemudian mencium bibir Xiao Churan. Saat ini Xiao Churan tiba-tiba merasa kepalanya menjadi kosong. Ini adalah ciuman pertama Xiao Churan. Tidak mengira tiba-tiba akan diambil oleh Yichen, tapi dia sama sekali tidak marah. Dia mendongak melihat Yichen yang tampan dan lembut. Hatinya tiba-tiba merasa sangat senang. Ternyata sesenang ini menjadi istri bahagia di pelukan suaminya. Walaupun hatinya merasa senang, tapi dia tetap merasa malu. Jadi setelah dicium, Xiao Churan mendorong Yichen dengan panik, lalu merapikan rambutnya ke belakang telinganya dengan gugup dan berkata, "Itu aku mau memetik sayur." Yichen memeluk dia dan berkata, "Istriku, aku akan menemanimu." Wajah Xiao Churan menjadi semakin merah. Dia memegang keranjang bambu tadi dan berkata dengan malu, "Kalau begitu ikut aku. Aku pilih kamu yang
bantu aku petik." "Baik," Ichen menjawab dengan semangat, menggandeng tangan istrinya ke kebun sayur itu. Saat ini di balkon lantai 3, Malan melihat mereka berdua di taman pun berkata, "Pagi-pagi sudah tebar kemesraan seperti itu. Tidak tahu gigiku copot ya." Memikirkan itu, dia pun mengomel kesal, "Hei kalian berdua, cepat memetik sayurnya. Aku ingin mengambil foto kebunnya dan membagikannya ke WeChat." Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menarik, sangat bikin penasaran untuk bisa mengikuti kelanjutannya. Tapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, di part selanjutnya. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.